感谢主，我们今天又见面了。今天我想要讲的这个讲题就是名字。为什么要讲这个名字呢？每个人都有名字，天下万物都有名字。为什么要讲这个名字？名字大家都知道嘛，是吗？Ya sungguh sesuatu yang heran ya, kenapa harus bicara tema nama ya. Ya, semua benda di dunia ini ada nama, apalagi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan ya. Ya, tapi ada baiknya kita mencari tahu artinya nama dan nama kita sendiri. 中文名字很奇妙啊，很多人问起你的名字叫什么，讲不清楚，讲不清楚，何况你要问他是什么意思来的，就比较辛苦了。但是很需要我们讲啊，今天我们要讲的就是名字，知道吗？你的名字是什么？很重要啊，很重要。OK， 我们来先看这个名字的含义是什么呢？名字就是姓名来的，名字就是姓名来的，姓名就包括有姓有名，名字也是姓名来的，不只是一个称呼就是了。Jadi nama itu bukan satu panggilan, bukan hanya satu panggilan aja, ya, bukan ya, jangan salah artikan ya. Kalau sampai panggil aja kita nggak tahu cara panggilnya gimana ya, gimana baiknya ya. 因为名字通过姓氏ya, 能够标明家族的来源的血缘的关系， kita bisa tahu ya. Dari nama dan marga kita bisa tahu itu keturunan dari mana, apakah ada hubungan antara keluarga gitu ya. 华人起中文名字非常讲究血缘的关系啊，血缘倍数排列，含有历史相传的中华文化。Satu kebudayaan dari Tiongkok itu 在战国前就有了， jadi sebelum Masehi kurang lebih 500 tahun sudah ada ya, mulai nama-nama ya demikian rupa ya, demikian rupa。古代很多都是用母氏的，那战国以后从秦始皇开始就开始用了复姓了ya. Nah, dulu pakai nama ibu, terus kerajaan Qing mulai itu sudah mulai nama pakai marga bapaknya ya, pakai bapaknya。jadi 血缘倍数很重要，排列很重要，尤其是我们华人有家谱的，家谱应该知道吧ya, ya susunan dari keluarga itu ya engkong ya papa ya kita terus berapa itu祖宗十八代itu ada susunannya ya. Sekarang udah jarang dipakai ya, sebagian kecil di Tiongkok masih ada tapi jarang dipakai ya, jangan dipakai ya, apalagi di Indonesia ya. Jangan bilang mau dipakai namanya apa juga nggak ngerti ya, ya kan. Tetapi itu adalah satu kebudayaan yang lama dan sangat bermakna bagi kita keturunan Tionghoa， 非常的重要。我们知道我们姓什么，名字叫什么，从血缘、从倍数、从排列，我们能够知道这是我们的亲戚。这个中华文化非常重要什么呢？它可以体现团结精神和对下一代的期望， merupakan satu kekuatan ya, kekompakan ya. Jangan lihat nama itu loh ya, misalnya marga Lim ya, kalau Indonesia kan bilang Lim ya, kalau bahasa Mandarin kan Lin ya, ya. Ada satu marga Lim ya, terjadi sesuatu orang nanya tuh siapa tuh anak siapa bisa tanya, bisa telusurin itu, wah mereka kompak sekali ya. Kalau bicara marga lain, ya, kadang-kadang ya lain ya. Maka kita melihat 在世界各地很多每个宗室都不一样的， ya, macam-macam marga, 百家姓来的很多啊， ya, itulah sesuatu yang kita lihat kekompakan ya, 他们的团结精神是中华文化的团结精神， 而且名字是期望下一代。 父母亲给孩子起名字，还是你的爷爷奶奶给孙子起名字，他有他的期望的。但现在的人就是很少去问，爸爸你给我起名字什么意思呢？但是他会问，爸爸你将来留给我什么？是吧？你留给我什么财富啊？什么公司啊？还是留给我什么啊？他会问的，但是就会问说，爸爸为什么你给我起这个名字？ 是吧？很少会问的，很少会问，包括我在内。我曾经问过我父亲，我父亲说，那个时候起名字的时候不是你爸爸，
因为你爸爸不识字，你爸爸是农民来的，在国内没有读书，来到印尼也没有读书，然后嘛就不知道应该起什么名字，知道姓林就是了。后来是一位老前辈帮我起这个名字，原来这个名字他有倍数的，在国内我的堂哥堂弟我叔叔那边他们都有倍数的，所以他是从那边排下来的。所以我们要问为什么排这个名字，不懂，但是我们要知道是谁写的，是谁起这个名字的。他是给你一个期望来的，希望每个孩子起了这个名字，将来他希望他能够什么，是吧？没有一个父母亲起名字给孩子不好的，有啊，但是有人家说啊，你的名字叫阿狗阿猫有啊，有乡下人有的，我们印尼这里也有的，小名有的嘛。但是我们要知道阿猫阿狗的意思是什么呢？你要知道，你不要认为说起一个狗的名字，哎，阿狗，你的名字不好，对吧？你不要错啊，现在狗是宠物来的啦，不一样啊，不一样啊，以前是狗是看门的，现在狗是宠物来的啊，所以完全不一样了，世界变化了啊，人的生活变化了，这是一个这个名字是一个传统文化，而且团结的精神很重要，所以我们要知道我们姓什么啊。如果你听说，哎，林少良世界上最富的了，比如说你看知道姓林，我也是姓林，差不多嘛，是吧？Kayaknya Lim Siliong orang kaya di dunia ini ya, salah satu ya. Rasa bangga juga ya. Tapi tahu nggak marga kita itu? Kita dari mana? Ya, kita harus tahu dulu ya. Kita harus telusurin ya. Ya, tapi ada rasa bangga gitu loh ya. Oke, lanjut aja ya. Oke. 圣经中很多的名字、人物的名字都有它的含义。如果我们是基督徒来讲，我们的名字是不是有含义呢？是吗？我们这里问的是中文名字的含义有没有？如果我们不懂的要问，不懂的要问。所以如果我们不问来讲，我们不知道这个含义是什么。圣经中的名字，很多人物都有他自己的名字，不是说没有意思的，名字都有意思的。所以名字重要吗？重要，但是它的意思你了解了以后更重要，更重要。我们就不说一个一个了不说一个一个，大家思考为什么圣经里面第一个人物阿当都有他的名字，都有他的意思，为什么我们的名字没有意思呢？我不知道，我爸爸给我起这个名字，我不知道什么意思，是不是应该这样子呢？弟兄姐妹们要了解你的名字，不单单是中文名字，你知道就是能读就是了，但是你要知道它的含义是什么，对你非常的重要。非常的重要 ，OK。我在这个国际日报曾经登过，在谷歌你们可以寻查中文姓名对海外华裔的重要性，你可以查，这个是在4年5年前的了，登在国际日报，然后国际日报登出来以后嘛，国内有10几家报刊都登出来这篇文章。Saya pernah tulis artikel ini tentang pentingnya nama Mandarin keturunan Tionghoa. Ya, itu diterbitkan di Kodi Jepang, tapi diterbitkan juga di Tiongkok ada belasan ya Jepang. Ya, Anda bisa cek Google Search ya, bisa cek ya. Jadi Tiongkok sendiri juga rasa penting. Kenapa kita punya Huajen sampai Goa itu namanya sudah lupa. Nanti salah-salah anak encek sama anak apek nikah lagi, salah-salah itu saudara nikah, lucu juga itu nanti karena namanya sudah tidak ada ya. Oke, kita lanjutin aja karena ini agak panjang ya. Oke, 那名字是谁起的呢？你可以起自己的名字吗？可以吗？中文名字不能乱起的，中文名字是从上一辈给下一辈的，而不是下一辈给上一辈的。你不能问你的孩子，你给爸爸起一个名字，你有名字的时候他都还没有出生，所以名字是谁起的呢？从上面下来的。我们看耶稣的名字吧，是吧？我们可以看呢，是谁起的？要知道马太福音第1章21节，这个是天使对耶稣说的，他将要生一个儿子，你要给他
起名叫耶稣。为什么呢？因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。很有意思吗？耶稣的名字就是因为他要从自己的百姓罪恶中救出来。这个名字是天使起的，而不是耶稣自己起的。哇，那个很重要了。耶稣可以给耶稣起孩子吗？可以吗？给起名字可以吗？给耶稣可以啊，但是他是属灵的，他不是肉体的孩子，不是肉体的孩子，他是属灵诞生的。所以耶稣的名字也有，耶稣的名字是什么？也有。那弟兄姐妹们、同学们，你的名字有没有意思呢？你要问你自己。我不知道。马太福音第1章第29节，只是没有和他同房，这时候跟约瑟跟玛利亚没有同房，等他生了儿子，就给他起名叫耶稣。所以他也不改他的名字，为什么呢？儿子是我的，为什么不要听你的？不是，这个是一个服从。上面来的名字你要服从顺服，为什么呢？名字，凡是名字都有它的意思。我们属灵的人应该知道，如果我们祷告，神给我们的名字，那个是有神的默示在里面，你自己不知道，也许你爸爸也不知道，但是等你长大以后、成家以后、你老了以后，你会知道原来如此。所以重要吗？重要。弟兄姐妹们，我们今天可以学习，是吧？了解自己的名字。创世纪第2章第7节，耶和华上帝用土上的尘土造人，将生气吹在他的鼻孔里，就成了有灵的活人，叫阿当。神造人以后，就把他起名叫阿当。阿当有意思吗？也有意思，他是红土这孩子，红土之子来的，他是用土做的，是众人之父，是众人的，他是开始的。那创世纪第3章20节也是一样，阿当给他的妻子夏娃起名，为什么呢？他是众生之母来的，他有意思的，说没有意思，是吧？所以我们知道我们对名有意思嘛。从圣经开始，从几千年前、几万年前都有了，有名字了，但是我们不知道意思。我们现在比较喜欢问爸爸妈妈，你留给我什么？但是他留给你的名字是唯一你的名字，别人不能改，也不能夺去你的名字。但是你认为重要吗？你自己的名字，你不知道它的意思的重要性，而且你的名字不能乱换的，不能换的。如果你换成印尼名，那是另外这名字你换了，你的护照全部都不能用了，不能过关了。告诉你你乱换你的名字，告诉你你也是将来是不能过关的，所以不要乱换。每个名字都是好的，没有坏的名字，只有坏的行为，没有坏的名字，知道吗？Ada kelakuan yang baik, tidak ada nama yang jelek. Yang jelek itu manusianya, bukan namanya. Bagaimana nama itu? Kita bagaimana menerima dan kita bisa mengerti dan kita bagaimana hidup di dalam nama itu. Itu penting. 所以什么都有名字。现在的年轻人还没有怀孕就想他孩子什么名字了，想的太多了。但是你自己的名字你知道吗？什么意思你知道吗？你给孩子起名字你知道吗？是什么意思？你有祷告吗？很重要，弟兄姐妹同学们penting ya untuk berdoa ya kalau nama ya 现在的人还没有孩子就先祷告起名字，好笑是吧？ OK， 我们继续下去。接下来我要给大家看我的名字。我相信我们的同学们大概很多都不了解我的名字，我相信很多就叫老师，李老师，李老师，我的名字叫什么呢？不知道。叫什么？不知道，连我的名字都不知道。那你自己的名字也不知道，你什么都不知道，你要知道什么呢？对不起，我这样说名字很重要，我们要记住的。一个人的称呼很重要不是随便叫的，要懂他的名字，不要叫错。因为同姓的很多，姓林的千千万万呢。
是吧？林老师很多，我告诉你，耶加他就很多了，我们班上就很多了，是吧？但是林义坤班上只有一个，所以要知道他的名字，不要听错。杨老师也是很多啊，李老师更多了，大姓来的了，是吧？所以同学们，我们知道要称呼一个人，要知道他的名字。如果你不知道我的名字，今天我介绍给你，好吗？这是我的名字，我的名字叫做林玉坤。那林玉坤这个名字很难叫，为什么呢？两个名字都是第四声来的，玉坤很难叫，有两个都是有乌来的，难叫啊，林玉坤很难叫啊，但是没有关系。你难叫，你学的更容易记住，容易叫的更容易忘记，越难叫的你越容易记住。我们接下去我们了解这个名字意思是什么呢？从零开始，这个零来开始，我们想到零的时候就有两个木。如果你懂得中文来讲，kalau kita mengerti Mandarin, ini lin ini ada dua pohon, ya, adalah dua pohon, 两个木。Ingat tidak, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi setelah ciptakan manusia, menciptakan Taman Eden. Apa yang disiapkan? Itu ada pohon. Ya, itu ada dua pohon. Pohon apa masih ingat? 生命树。分别善恶的树，也是一般人称作智慧树，有两棵树。所以这两棵树，我想到林就有两棵树。那个时候我没有信主的时候，我知道林两棵树，但是我不知道有什么生命树、这棵树我都不懂，那时候不懂。但是自从我信主了以后，我开始服侍主的时候，我才开始知道，原来是这么厉害啊！为什么这个字我不去理解它？因为我还没有读过圣经，所以不知道。所以林有生命树，还有智慧树，看你自己选择好了。上帝告诉你说，这个树你不可以吃，这个树的果子你不可以吃。但是往往我们就是不听话，所以我们犯罪到现在。我们有严罪在身，所以我们很辛苦，在世上是吧？很辛苦，辛苦就是上帝还爱我们吧，是吧？给我们坚强的力量，圣灵与我们同在。OK， 这两节圣经，启示录第2章第7节，我们要朝向生命树，但是如何呢？是吧？所以圣灵像众教会所说的话，凡有耳的要听，有耳的要听，就应当听。所以大家要注意听。得胜的，我必将上帝盐过种的生命树的果子赐给他吃。夏娃吃了以后，我们就不能吃了，伊甸园关闭了，被人守了，不是当跟夏娃了，我们吃不到了。但是神预备的都是要给我们的，有一天我们还是能够吃到这个生命树跟这个智慧树的果子是什么味道。所以在启示录在提醒我们要坚强下去。第22章第40节，那些洗净自己衣裳的人有福了，他们有权吃生命树的果子，也可以从城门进入城，从城门进入城中。这个我们可以吃生命树的果子，这就是你永生的果子。所以弟兄姐妹们，这两棵树就代表灵，两棵树。我看到灵，想起这两棵树，我就知道了，我们神多么爱我们，预备给我们犯罪了以后，将来提醒我们，是吧？你要得胜，你要听，你要得胜，你要洗净你的衣裳，你要圣洁，你还可以进入城中吃生命树的果子。哈利路亚！我们继续下去。在第二个字，灵很多，姓灵的非常非常的多，但是李是最大的，灵是排第16。在南方这里比较多，di selatan ini lebih banyak. Tapi kalau di pertengahan di utara, lin sedikit. Paling banyak adalah li, margali. Ya. 我们第二个字我们看玉。Huruf I ini paling senang orang. Kenapa?
Itu adalah kaya dan artinya kelimpahan. Fuyu. Ya, tiap orang suka ya, tapi tahu nggak artinya itu i? Itu tahu nggak artinya? Tahu, tapi gampang nggak? Ya, oke. itu它是一字旁，这个是一字旁，一的部首，pakaian ya. Jadi kaya di sini ini adalah pakaian ya, ada pakaian ya. Ya, tidak malu lagi ya. Kita sudah berbuat dosa tapi Tuhan kasih pakaian hebat ya, Tuhan kasih ya dari kulit lagi asli bukan imitasi. Ya, pakaian ya. Ya. Ku, ya, itu ku. Ya. Ku itu makanan ya. Ku itu juga lembah. Ya, lembah. Ya. Ku itu adalah kuncin. Kuncin itu apa? Ya. Keadaan yang susah, penderitaan. Ya. Ku walaupun itu artinya adalah sandampang, itu adalah pangan. Betul, dia ada ku itu adalah padi. Ya. Ya, para wija, kacang-kacangan semua itu boleh disebut kului. Ya. Semua yang berbiji itu, ya, itu berbiji itu semua adalah kului. Ya. Jenis ku, ya, itu adalah pangan. Tapi ku itu artinya apa? Susah. Ya. Kuncin, keadaan susah. Ya. Ku itu juga artinya sui liu, fan sui liu. Ya, setiap ya lembah itu pasti ada air mengalir. Cuma air mengalirnya tidak besar ya. Ya kan? Jadi dari bukit-bukit itu airnya turun ke sana ke ya, ke lembah ya. Ya, tetap ada air ya, tapi tidak kenceng ya, kecil ya. Terkadang air yang di lembah itu bersih lagi, bagus lagi, ya kan? Nah, situ. Perhatikan kuzi, yu dan yuko. Di huruf ku ini ada orang, ada mulut. Ya, kalau kita lihat begini 8 orang bicaranya nanti nu lagi. Cuan lagi. Ya. Nah, tapi ada manusia jadi banyak. Jadi pangan ini itu untuk makan manusia. Ya. Untuk makan manusia, orang yang banyak dibutuhkan. Ya, ku itu juga jiwa, ya. Jiwa-jiwa membutuhkan. Jadi kaya ini di dalam penderitaan, kamu ada pakaian, ada makanan untuk orang banyak, ya itu sudah kaya. Saya sangat salut sama papa saya. Anaknya 10. Ya, pakaian cukup lah ya, walaupun pakaian murah ya, tapi dia bisa melihara kita 10 orang. Ya, itu kaya loh papa saya, ya. Cukup, tidak kurang. Ya, karena orang banyak. Itu udah i. Itu artinya udah i. Jadi tidak diukur dengan harta bendamu berapa banyak. Ya, di sini kaya kelimpahan itu tidak diukur dari berapa banyak hartamu, berapa banyak depositomu, berapa banyak rukomu, berapa banyak pabrikmu, tidak. Yang diukur apa? Pakaian, makanan untuk keluargamu, untuk orang yang banyak. Itu sudah kaya. Ya. Bukan ukuran dari berapa banyak harta bendamu. Ya, di sini kita melihat Mandarin ya. Oke. Timotai Chensu 第6章第8节，只要有衣有食就当知足. Luar biasa. Saya setelah terima Tuhan, saya baca ayat ini, saya rasakan dulu saya belum terima Tuhan pun saya begitu. Asal ada makan, pakai cukup lah. Maka saya makan juga ya sederhana sekali. Asal kenyang sudahlah. Ya, kadang kurang kenyang juga nggak apa-apa, masih bisa lewat sudahlah. Pernah berpuasa segala, ya. Pernah susah segala, ya. Tapi itu yang prinsip saya. Asal ada makan, pakai cukuplah. Ketemu di Timotius 1 Timotius pasal 6 ayat 8. Saya bersuka cita sekali. Berarti saya belum terima Tuhan pun saya merasa cukup dulu saya rasa cukup. Nggak pernah rasa susah sih. Ya kan? Karena saya rasa cukup. Inilah rahasia-rahasia Tuhan yang terpendam yang saya belum pernah ketemu, saya bisa ketemu setelah saya ketemu Tuhan. Kadang saya bertanya, kenapa Tuhan kok saya enggak dulu kenal kamu, ya kan? Saya tahun 92 baru terima Tuhan. Ya, waktu itu udah 40-an, ya kan? Ya. Tapi saya begitu terima Tuhan, saya banyak melihat di dalam Alkitab ini banyak hal-hal yang kita perlu pelajarin, ya. Bagaimana kita hidup di dalam
kehendak Tuhan. Ya, berkaitan sama nama saya lihat lagi. Untung saya rasa cukup sudahlah. Kalau enggak saya melanggar, tidak ikutin prinsip firman Tuhan lagi. Saya cukup. Maka Tuhan itu baik, ya, baik. Jadi kita tahu sanam pangan itu adalah I, ya. Asal ada pakai makan cukuplah. Bukan sesuatu kekayaan yang diukur dengan materi, ya, tapi ada makan pakai cukupnya. Karena percaya ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Pergi bawa nggak? Tidak ada. Ya. Waktu kita pergi bawa apa? Tidak ada yang dibawa. Yang ditinggal apa? Kembali lagi saya mengingatin. Kalau kita sudah pergi, yang ditinggalkan hanya nama. Nama di mana? Ya, mungkin ada di batu nisan ya. Ya, Ling Ikun. Udah. Yang lain dibawa. Nggak ada yang dibawa. Tapi nama itu penting di situ. Ya, jangan nama kita sendiri nggak tahu. Ya, andai kata kita ada lagi nama gua di mana? Aduh, gua gak kenal nama gua di mana nih ya, pusing gua. Ya, perhatikan nama kita apa? Artinya apa? Ya, supaya kita hidup kita bisa tahu kita harus bagaimana mengikuti firman Tuhan. Ya, ini I. Nah, sekarang kita lanjutin kun, ya, I, ya. Nah, ini ada rahasia. Rahasia untuk mendapatkan kelimpahan I itu apa? Ya, I itu ada rahasianya. Ya, bukan hanya kita ada terserah sama Tuhan aja lah. Tuhan makasih. 神又给我祝福，我就祝福；我不祝福，我就算了吧。反正我有的吃，因为我有钱，我有领薪水，我爸爸妈妈还有钱。这个富裕的裕，这个裕不是钱的问题，不是钱的问题，是你心里的问题，是你生活上你感觉到足够的问题，而不是说财务的问题。我要给大家看ini rahasia ya, rahasia. Yang pertama adalah ya di Amsal 11 ayat 25 bagian A. 好施舍的必得丰裕. Yang pertama adalah siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Nah, mau enggak? Satu. Banyak memberi berkat. Berkat itu bukan hanya duit, bukan. Ya, bukan semata-mata itu duit, bukan. Berkat itu kita bisa memberikan doa, bisa memberikan pengetahuan, bisa pertolongan, bisa apapun yang sesuatu yang baik untuk orang lain yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kita memberi berkat. Memberi berkat bukan memberi duit. Ya, memberi berkat itu sumber dari Tuhan. Tuhan memberi, kita memberi. Kita menjadi saluran. Ya, itu ke satu. Nah, kadang-kadang kita dalam hidup ini pengetahuan pelit. Ya, puji Tuhan di BPMP sungguh luar biasa ya. Para guru-guru itu luar biasa. Mereka dalam ya mengorbankan waktu, mengorbankan segala sesuatu untuk mengajar murid-murid yang masih ini kadang-kadang saya dengar pengen tetes air mata. Mereka begitu susah payah. Tapi mereka banyak memberi berkat melalui susah payah mereka, terkadang dengan air mata. Terkadang ditegur sama saya pun, kasihan mereka. Ya kan? Tapi mereka memberikan berkat, itu akan terima kelimpahan dari Tuhan. Ya, dengan hati yang rela, suka memberi, banyak memberi berkat. Ya. Kedua, ya, hinchin, orang yang rajin diberikan kelimpahan, itu bicara pribadi kita. Ya, kita rajin tidak dalam memberi. Karena hati kita itu memberi berat. Ini hati orang yang rajin. Kita rajin tidak. Kadang kita itu malas. Penyakit malas. Gitu. Bisa nggak kita belajar rajin? Ringan tangan, ringan kaki, ringan semua. Mau nggak? Kalau kita ada hati yang rajin, diberikan kelimpahan. Di dalam kerja kita rajin tidak? Di dalam pelayanan kita rajin nggak? Di dalam keluarga kita rajin nggak? Atau pura-pura bodoh? Ya. Atau pabrik bikin alasan, janganlah. Kita ini hidup harus terima kelimpahan. Kita harus ada ada kelimpahan, ya kan? Nah, ini adalah rahasia kedua. Hati
orang rajin. 殷勤的人，殷勤的人必得丰益。第三，Amsal 21 ayat 5。殷勤筹划的，则助则丰益。助则丰益. Rancangan orang yang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Kalau bicara rancangan kadang-kadang pikir ya, aduh itu urusan pimpinan lah. Kalau rancangan itu, rancangan BPMP itu bisanya Ling Lao Si lah, Ling Ikun lupa dia, Ling Lao Si lah. Ling Lao Si itu segala rancangan dia bikin. Itu berkat diterima sama saya semua. Ya kan? Coba kita masing-masing siapin rancangan, masing-masing kelas, masing-masing bagian, masing-masing kelompok. Alangkah luar biasanya. Ya, di dalam kelas kita ABCD semua kelimpahan. Itu yang luar biasa. Kalau serindu begitu kita hidup. Ya. Jangan ada penyakit ini malas, penyakit alasan. Jangan. Tidak ada berkat, tidak ada kelimpahan dalam hidup kita. Walaupun kamu rasa kecukupan, tapi tidak, hatimu tidak akan berkelimpahan. Ya kan? Saya ini hari kaki masih sakit. Bicara begini masih sakit. Tapi puji Tuhan. Tuhan kasih saya kekuatan. Karena ini adalah tugas saya. Ya. Jadi ketiga adalah rancangan orang yang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Bukan untuk saya. Saya bikin program apapun itu bukan untuk saya. Saya mau cari apa lagi, saya ada bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tapi banyak yang membutuhkan. Banyak yang perlu belajar. Banyak yang mau melayani Tuhan. Banyak yang akan terima berkat kelimpahan dari Tuhan. Ajari mereka. Ya, maaf di sini. Walaupun ada gereja, ada sinode yang nggak gitu pusingkan soal hal ini. Bagi BPMP, jalan terus. Bagi kita orang yang kelimpahan. Kita bukan orang yang kekurangan. Ya, maaf nih ya, saya bicara gitu. Ya. Keempat, ini paling penting di dalam kehidupan kita. Rajin ke apapun juga, memberikan apapun juga, ini syarat penting. Ya. 这年28章25节，依靠耶和华的必得丰益，itu syaratnya, singkat aja. Ya. Tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Tentu bukan hanya percaya aja, tapi harus berbuat. Iman tidak berbuat itu sama dengan mati. Kalau kita tidak berbuat, kita akan mati. 如果我们没有信心，没有行为是空的，是死的。但是如果我们有行为，有信心， 我们能够依靠我们的上帝，我们就会得到丰益，我们的生命就会丰盛。弟兄姐妹们，大家要努力吧。这个是义啊。接下来，再看坤，你看到这个坤字很少用，ya. Huruf kun ini jarang dipakai, ya. Tapi di I Ching banyak pakai. Ya. Mandarin kun ini adalah huruf yang umum ya, cuma di dalam kelas kita jarang pakai. Kalau di gereja nggak pakai ya kun itu ya, hampir tidak ada ya, jarang sekali ya dengar ya. Kun itu adalah bumi. Ya. Di dalam Pakwa itu termasuk salah satu. Ya. Kita nggak bicara Pakwa, tapi ini ada bicara ya di pengetahuan ya, pengetahuan itu ada. Pengetahuan itu penting di dalam Pakwa itu. Kun itu adalah bumi. Ya. Kun itu juga tanah, huye, ya, cocuan. Ya. 本意是八卦之意，代表地、辰、母、气等。Jadi kun itu adalah tanah, bumi, juga pejabat. Ya, kun itu bukan raja. Ya. Dia berlawan kata dengan qian, kun. Qian itu adalah langit, kun itu adalah bumi. Ya, langit dan bumi. Jadi Chen masih di atas ya, bukan Chen punya Chen ya, bukan ya, Chen punya Chen nggak salah, mikirin Chen langsung mata buka gitu, bukan Chen itu ya. Nah ini adalah tanah ya, Chen pejabat ya di bawah raja dia, ya di bawah raja termasuk rakyat pun itu termasuk Chen. Ya, dia juga mu itu bisa menghasilkan banyak, melindungi, menjaga kayak induk ayam gitulah ya.
Ya, kayak induk ayam itu jaga anak-anaknya tuh. Ci ya harus tahan dia. Ci itu paling tahan penderitaan ya. Tapi sekarang beda ya. Sekarang nggak tahu saya. Ya, kita lanjut ya. Tu ya. Kun itu terdiri dari tu. Tu itu ada tanah dan bumi. Kun itu ada tati, bumi semesta ya. Bumi ya. Cakrawala itu di bawahnya di bumi semua. Nah, di Cengkun di sini ya. Dia juga Cengkun ini langit dan bumi ya. Tianti, Cengkun itu tianti. Ya, kun itu tuti, ya Chentu. Tu juga femu. Ya. Ya orang bilang tu lah, udah masuk ke dalam tanah ya, masuk ke kuburan ya. Tu itu juga kuburan ya. Jadi ingat ya, tu itu juga kuburan ya. Jadi nama saya juga ada kuburan. Di sini tuh ya, ada tanah, ada kuburan ya. Ya kalau belum waktunya, kalau waktunya ya masuk lah, nggak apa-apa kan. Nggak usah khawatir kok. Dari sana kembali ke sana ya. Tu itu adalah Wusing Zhi ya. Wusing Zhi. Jadi 5 jenis yang di bumi ini ya, Jingmu Shui Huo Tu ya, itu ya. Ada mas, tanah, air, api ya. Nah, itu ada 5 itu mas, tanah, air, api dan tanah ya. Jadi 5 itu kita nggak bicara di sini ya, nggak bicara di sini karena itu adalah pelajaran yang lain. Tapi kita harus ngerti, jangan sampai kita bingung ya. Apa itu ya kan? Nah, itu ada ya. Nah, tu itu apa penting ya. Sekarang kita lihat sebelah kun itu sebelah kanan itu ada radikal sen. Sen itu adalah ti zi di jiu wei ya. Jai bin kun yi ji ken xing sen. Nah, itu ya. Perhitungan ya, perhitungan tanggalan ya, tanggalan ya itu untuk dahulu ya, dahulu ya. Nah, sekarang masih dipakai, sering dipakai kun itu ya, sen itu masih dipakai ya. Juga untuk perhitungan jam ya. Jam kun itu sekitar jam 3 sampai jam 4 ya. Sore ya, jam 3 sampai jam 4 sore. Nah, jaguan ya di huruf Sanskerta itu ya, jaguan itu artinya adalah tian ya, listrik ya, strom itu ya, santian ya strom itu ya, kayak apa geledek artinya tian ya. Nah itu akhirnya dia mengembang menjadi ya fan zi sen zhan ya, hu yu yin shen wei chen su su zhan shen chang biao ming. Ya, sen ini akhirnya juga jadi dikembangin, diterusin jadi bisa perluasan, bisa juga menjelaskan, juga bisa ya kepanjangan itu loh juga adalah sesuatu ungkapan yang terang ya ya. Jadi ini kita bisa melihat bahwa di huruf kun ini begitu banyak ya, kaya rahasianya di Mandarin itu. Penting nggak? Penting. Karena tanah sama perkembangan. Nah, begitu saya lihat tanah dan perkembangan, saya ingat satu ayat. Ya kan? Bertumbuh di mana? Ya. Kolose 2 ayat 6-7. 你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行，在他里面生根建造，信心坚固，正如你所领的教训，感谢的心也更增长了。Kita sudah terima Tuhan, kita hidup di dalam bumi ini, itu hidup di dalam Kristus. Bagaimana kita berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Ya. Tanpa kita hidup di dalam Dia, kita tidak akan bertumbuh. Jangan anggap kita hebat, tidak ada artinya apa-apa, ya kan? Tanpa Dia nggak bisa kita. Ya. Jadi kita sangat membutuhkan ya, pertolongan Tuhan itu, tapi kita harus berakar dan bertumbuh. Kita sukanya akar belum ada, kita sudah pengen tumbuh, sudah pindah. Membuat sesuatu belum apa-apa, pindah. Kerja juga begitu, pelayanan juga begitu. Tinggal kita milih-milih ini begitu, bukan begitu. Kun bukan begitu. Kun itu di atas bumi itu kita harus bertumbuh. Sama juga dengan sen huo punya sen. Dengan sen lahir sama. Datang ke bumi ini harus bertumbuh. Tidak bertumbuh itu ada artinya mati. Kun kita harus bertumbuh di atas bumi. Ya, itu terus tidak ada habisnya. Sampai kapan? Sampai kembali ke tanah. Kembali ke tanah. Ya. Nah kita bisa melihat ini nama saya. Ya, jadi teman-teman, ya ini nama saya yang sederhana ya, tapi ya kalau saya sudah pelajarin di Alkitab sungguh luar biasa. Ya, saya bersyukur sama Tuhan ya, bersyukur sama Tuhan. Nah sekarang saya mau coba dengan namanya saya
saya melihat kembali kehidupan saya ya. Nah, saya ringkas saja ya. Oke. Nah, masa kecilku saya punya anak, punya orang tua anaknya 10 ya. Mama buka warung kecil. Sungguh kasihan mama saya tuh. Ya, warung kecil ada jual kayu bakar ya. Sore itu dibelah-belah kayu bakarnya, diikat-ikat. Kasihan ya, saya kecil waktu itu. Susah. Saya anak paling gede laki-laki di Indonesia ini paling gede. Ya, sebenarnya cici dan semuanya adik. Nah, papa saya tuh di pasar jual ikan. Kasihan ya. Ya jualnya cuma 1-2 jam, sebentar ya kayak pasar misbar lah ya. Bentar bubar udah ya. Jadi ambil ikan es, ikan di laut gitu dijual ya. Kalau nggak habis diesin lagi ya, kayak pasar ya kayak pasar begitulah, pasar biasa ya, pasar basah gitu ya. Tapi ya dulu kan nggak ada pasar begitu bagus ya. Nah, 10. Tapi saya rasakan orang tua saya pun ngerti ya. Ajarin saya asal ada makan dan pakai cukup lah. Sungguh puji Tuhan. Walaupun papa saya itu belum meninggal, dia itu masih ya Konghucu, tapi hatinya betul-betul dia bisa ajarin saya asal ada makan pakai cukup lah. Dan kita hidup 10 saudara itu dalam keadaan damai, ya, rukun, tidak pernah kecil itu kita nggak pernah ribut. Ya. Itulah diajarin orang tua saya ya. Kadang-kadang banyak makanan malah ribut ya. Gak ada makanan ya bagi-bagi ya, seadanya aja ya. Itu sungguh indah waktu muda kecil ya. Waktu saya kecil. Saya anggap itu paling indah karena tidak punya beban. Ya, tidak beban. Ada apanya ada, terima aja. Ya. Karena mau apa juga nggak ada, jadi apa adanya aja ya. Sampai sekarang juga saya apa adanya aja lah. Sudah kalau dalam hidup, dalam kehidupan, kebutuhan ya, untuk makan pakai, ya orang bilang cincai aja lah, jangan cerewet, ya kan. Ya, untung saya tidak cerewet, jadi istri saya lebih gampang ngelainin saya. Kalau saya cerewet, istri saya bisa tinggalin saya loh. Saya tiap hari makan restoran atau go food aja, ya susah saya jadinya. Nah, nih masa ya mulai bertumbuh dan masa kecil saya yang bahagia ya, bahagia sekali saya kecil udah pagi-pagi jam 5 sudah pergi ambil cakwe ya cakwe ya. Ambil 1 keranjang ya kurang lebih 50 ya, jual jajan-jajan untuk uang jajan ya. Liburan sekolah beli botol kosong. Kalau saya beli botol kosong ya, lihat di botol kosong di rumah-rumah, kadang-kadang saya pikir waktu saya masih kecil tuh. Saya beli botol kosong itu, jual ke pabrik kecap. Saya rasa bahagia sekali, walaupun saya untungnya dikasih sedikit ya, untung sedikit ya. Beli, jual ya. Sejak SMP saya sudah mulai bangun pagi. Maka sampai sekarang saya bangun jam 4. Karena dulu saya jam 4 juga bangun, waktu saya SMP. Ya saya harus bantu orang tua saya, karena orang tua saya umur 37 baru menikah, umur 40 baru ada saya. Ya, jadi saya sekolah dia sudah mulai tua ya, kasihan ya. Jadi saya bisa mengasarkan orang tua saya begitu susah untuk saya. Ya, pagi-pagi jalan kaki, kadang-kadang naik sepeda, kasihan dulu nggak ada motor, nggak ada duit beli juga ya. Nah inilah, hari libur pun saya bantu orang tua saya ya, libur bantu. Ya, saya tidak cari untuk kepentingan saya sendiri, ya susah. Ya, tapi saya senang. Kenapa? Saya bisa bantu orang lain, saya bisa bantu orang tua. Saya dalam keadaan susah apapun juga, keadaan apapun juga di pasar, es dingin apapun, saya senang. Kenapa? Saya bisa rasa membantu orang tua saya senang sekali. Ya, saya tidak bikin susah orang tua saya, nggak mau. Ya. Nah, ini masa remaja. Kalau sudah remaja mulai mikir lah ya. Banyak cita-cita ya. Nah, ya cita-cita. Sekolahnya di Palembang, SMP. SMP selesai di Jambi, saya ke Palembang. Ya, melanjutkan sampai SMA 2. Ya, semua biaya saya, mama saya kasih dari penghasilan warung kecil. Kasihan mama saya. Mama saya itu untuk saya sekolah. Susah payah dia ngumpulin duit receh, kumpulin. Ya, saya tahu dia susah sekali. Ya kan. Tahun 66 saya udah bisa sekolah lagi. Orang tua saya juga nggak sanggup dan adik-adik saya banyak yang tidak sekolah. Saya sedih sekali waktu itu. Saya pengen pulang ke Congkok, papa saya bilang, kamu anaknya satu-satu yang sekolah. Kamu tinggalkan saya, tinggalin adik-adik kamu, ya kamu pikir sendiri. Saya nggak jadi pergi lagi. Tinggal di Indonesia, kembali lagi ke Tu, ya, ke Kun, ke Tu. Tu itu adalah ya asalnya ya, Tu ya. Umur 17 saya mulai kerja karena tidak sekolah lagi kerja. Ya, kerja untuk cari buat biaya sendiri. Kerja sama paman, jaga toko. Ya, tiap hari saya pompa minyak. Dulu masih pakai gini ya. Waduh, tiap hari saya angkat kaleng gitu.
Ya, susun tiap hari. 5 drum paling dikit. Tapi jaga toko, saya harus tidur di toko, nggak pulang. Ya. Nah, saya bisa merasakan hidup sendiri, kerja setengah mati di sana tiap hari. Jadi badan saya bisa strong begini, itu bukan dari fitness. Tidak. Ya, tidak. Bukan dari olahraga. Tidak. Ya. Ya, bayangkan, 1 tahun pompa setiap hari. 1 tahun. Tiap hari pompa terus. Angkat sendiri, timbang sendiri, susun sendiri. Ya, jadi badan saya itu bukan dari olahraga. Ya. Bukan dari fitness, bukan dari vitamin, tapi dari pelatihan. Ya. Jadi saya tidak ada libur waktu itu. Ya. Nah ini waktu remaja, cita-cita saya itu pengen jadi seseorang insinyur waktu sekolah. Mau jadi seorang apa gitu loh, luar biasa ya. Tapi akhirnya masuk ke dalam tukang pompa minyak, jaga toko, ya kasihan ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini adalah satu ujian ya buat saya. Nggak apa-apa. Ya, waktu itu saya masih muda ya. Nah, cukup lah untuk saya, gaji bisa kasih mama saya sedikit, saya udah senang. Itu saya belajar memberi untuk orang tua. Saya cukup makan, sudah. Ya, saya nggak usah banyak, cukup sudah. Ya. Nah, lanjutin lagi, nah ini perubahan. Di dalam kehidupan kita, ya, seringkali kita mengalami titik perubahan yang sangat berat. Nah ini, ya, umur 19, ya, saya sudah mulai jual buka toko manisan di tempat kelahiran saya ya, di pinggir laut ya, di pinggir laut. Ya sesuatu desa yang tidak ada listrik, tidak ada apa-apa ya. Ya, dia namanya desa kampung ya gimana ya. Yaitu itu tahun 68 ya. Nah, umur 21 saya mulai beli ya, mulai beli ikan-ikan kirim ke Jambi ya, jual sama orang tua saya, bantu jual ya, mulai kulaan-kulaan gitulah ya. Nah, tapi umur 21 ya saya mulai, nah di satu kemudian saya punya kapal ikan seperti ini, lebih kecil dari ini ya. Itu mulai ada 1 ya, mulai ya. Nah, tahun 21 saya menikah. Setelah saya punya kapal ikan, ada toko kecil, saya menikah ya. Nah, dekat di daerah saya buka toko juga ya di Muara Laut ya. Nah, 74 saya udah punya kapal ikan 6 biji ya. Ada 1 yang gede, bukan harimau. Ya, dalam 3 tahun aja. Ya kan. Nah, 75 saya merantau ke Jakarta, bawa 2 kapal, keluarga dan anak tinggal di Jambi. Ya, karena kota kecil tidak bisa menghasilkan apa-apa dan saya punya keluarga banyak, adik-adik saya. Yang sisa saya tinggalkan adik aja. Ya, saya nggak perlu. Ya, saya bisa 2 cukup. Ya. Nah, sampai di Jakarta tinggal di rumah orang Bugis ya, susah. Kalau cerita ini ya sudahlah, ya susah sekali saya ya. Ya, saya pernah nggak makan, pernah pakai sandal jepit, ya pulang pergi Kali Baru di Jalan Mahoni ya, di Tanjung Priok ya. Ya, kurang lebih 2 kilo jalan kaki tiap hari ya. Ya, terus 76 karena 75, 76 saya udah pindahkan keluarga saya. Ya, walaupun susah ya pindahlah. Istri saya bilang makan garam juga saya ikut. Nah, setia dia ya. Nah, 77 saya mulai ada rumah kecil. Ya, kayak rumah kecil di sini ya, di gang kecil ya. Tapi punya sendiri. Yang pertama sewa ya, 50.000 1 tahun tidak ada listrik. Ya. Oke. Ya. Nah, perubahan ketiga, karena untuk anak mulai bergaul sama tetangga, saya berubah. Kapal saya jual semua, saya lepasin, saya cari kerja. Ya, saya cari kerja. Ya. Nah, sinilah saya mulai kerja di OT Group ya, tahun 79. Karena demi anak, bukan untuk saya. Kalau untuk saya, mungkin saya jadi juragan ikan, banyak kapal ikan. Tapi nggak mau saya. Saya tidak mau anak saya bergaul sama nelayan. Tidak mau. Karena saya melihat waktu kecil pun saya susah karena nggak bisa sekolah. Ya, tapi saya mau anak saya sekolah. Ya. Tapi puji Tuhan, saya 20 tahun kerja di sana. Ya, terakhir saya menjadi vice president di sana. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan tolong saya, buat saya percaya saya. Ya. Nah, tahun 92 saya terima menjadi anak Tuhan, yaitu di Ketapang, GPD Ketapang. Sampai sekarang saya masih di GPDI. Ya. Ya. Tahun 93 saya utus ke Cina 3 tahun, mungkin banyak sudah tahu, melajahin 50 kota di Congkuo 3 tahun ya. San yang dari Congkuo, 3 tahun ya. Nah, tahun 97 saya pulang, ya. Tahun 98 saya diberhentikan ya. Jangan dianggap satu pemerintahan itu, jangan dianggap itu adalah jelek ya. Kalau itu adalah kehendak Tuhan, kita harus bersyukur. Karena bos saya ingin saya usaha sendiri ya. Jadi saya diberhentikan. Puji Tuhan bukan? Ya kan?
gaji gede harus ditinggalkan. Jadi keindahan apapun di dalam dunia ini, di luar jiwa kita, tinggal, nggak apa-apa. Tuhan ada siapkan sesuatu yang lebih indah, mau tidak. Merintis perusahaan kecil sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang sudah 24 tahun. Ya. Itulah yang pernah kita kunjungin, ya. Itu 24 tahun. Ya. Oke. Nah, pulang keempat adalah dalam kehidupan saya juga. Nah, saya mulai tahun 2008 karena ada pelayanan. Ya. Ya, saya melanjutkan kuliah. Ya, Tuhan baik waktu saya kecil tidak bisa kuliah, tapi dikasihkan kuliah setelah saya mulai ada pelayanan. Ya, 5 tahun saya kuliah. Bukan online ya, bukan ya. Ya, itu guru yang datang sini ngajar di Jakarta ya. Setiap semester guru dari Cina, dari Tiongkok datang ujian ya. Ya, ujiannya berat-berat loh, bukan kayak kita ya. Kalau kita mau ujian saya takut ya. Enggak itu ya. Ujian dari Laosere dari Tiongkok ya, kita nggak kenal semua itu ya. Mereka ujiannya. Nah, akhirnya tahun 2015 skripsi saya selesai, saya lulus S1 sastra. Nah, tahun 2016 saya mundur ya, dari perusahaan karena anak saya sudah bisa, ada yang dari Australia kembali, saya serahkan perusahaan ini dan saya kasih training dan saya serahkan ke dia. Kenapa? Saya masuk dalam pelayanan, saya tidak boleh lagi hati yang cabang. Ya, saya harus janji sama Tuhan, kalau anak saya pulang semua bisa melanjutin, saya harus tinggalkan semua. Karena apa yang kubawa tidak ada Tuhan. Yang pergi pulang ke dunia, ke surga juga tidak ada bawa apa-apa. Jadi sesuatu itu tidak ada, terlambat. Rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Percaya gitu ya. Nah, kita melihat mulai pelayanan saya itu ya mulai dari WL, dari ini singer segala ya lah. Saya nulis buku, belajar nulis buku ya. Nah, supaya lebih cepat saya batin aja ya. Ya, saya bersuka cita sekali ya bisa memimpin ya murid-murid dari Sumba, dari Papua, dari Kalimantan Utara ya, dari Lombok segala ya. Kita bisa belajar Mandarin, bisa menyembah Tuhan ya, luar biasa. Nah, itu saya sangat suka cita. Itu kelimpahan di dalam hidup saya. Ya, bukan duit. Mereka tidak kasih saya apa-apa. Tapi saya mau melayani mereka ya, itu. Nah, kita tahu juga 2021 kita mulai ada BPMP ya. Proses BPMP punya kesusahan, tidak usah saya jelasin ya. Pasti banyak yang tahu. Dari nol tidak ada apa-apa, hanya ada Tuhan tolong saya. Ya kan? Karena saya sudah baca, rajin itu kita akan berkelimpahan. Rancangan yang baik untuk orang banyak itu juga akan terima kelimpahan. Mau tidak? Ya, ya. Kita udah tahu semua. Ya, saya ajar sekolah kitab setiap tahun ya. Ya. Nah, ini yang terakhir kita kumpul lagi. Saya sangat suka cita. Ya, walaupun ada timbul biaya dan lain-lain, ya luar biasa ya. Kita bisa melihat kapan kita bisa begini, ya kan? Dan saya merasakan kebahagiaan, sukacita, kelimpahan dalam jiwa saya karena apa? Dari 40 sekian gereja, kalau nggak salah di Jakarta punya kurang lebih juga ada 30 lebih lah. Gereja itu bisa ngumpul jadi satu. Walaupun hanya murid-murid dari gereja itu tidak ada, tidak mudah ya, tidak mudah. Dan mereka itu sukarela ya, mau berkorban, membawa ini, bawa itu, mau latihan, luar biasa. Saya tidak tahu kenapa Tuhan begitu baik, memberikan sesuatu sukacita dalam hati saya. Dan saya percaya semua juga sukacita, bukan? Ya kan? Semua juga kelimpahan dalam jiwa kan? Mau lagi kan? Ya kan? Sungguh luar biasa. Nah, itu yang tidak bisa dibeli. Ya. Ada duit belum tentu bisa beli. Dan saya katakan, tidak mudah untuk kumpulin puluhan murid dari gereja untuk bersukacita dan rupa demikian rupa bebas dalam Tuhan.
Saya bisa melihat sukacita yang timbul, yang muncul dari setiap peserta, tua maupun muda, luar biasa. Mereka dengan hati yang terlepas dari beban, dan mereka rela untuk memberikan segala ekspresi yang sesuai kehendaknya, kehendak Tuhan. Ya kan, kita bisa berkumpul bersama, bulan gereja bersama-sama, tidak ada satu beban pun di dalam situ. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya sangat bersyukur punya tim panitia yang begitu luar biasa, tanpa disuruh apa-apa. Dan mereka rela untuk mengkoordinir acara ini. Ya, kita sama-sama bisa menikmati. Dan kita juga sangat berterima kasih untuk BPMP, tim BPMP, karena mereka mengerti apa itu kelimpahan dalam hidupnya. Ya kan? Kita bisa melayani sama-sama, kita ada kesempatan di dalam kelas pelatihan, kita juga ada kesempatan untuk tampil bersama. Saya tidak tahu gereja lain bisa tidak memberikan kesempatan untuk murid-murid yang sudah belajar di BPMP setahun atau 2 tahun, kesempatan untuk naik panggung belajar. Ya. Tapi puji Tuhan, ya, dengan kemurahan Tuhan, Tuhan mengizinkan itu terjadi di gereja. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Tidak mudah saya tahu, tapi kalau Tuhan mau tolong, pasti bisa. Sungguh luar biasa. Saya sangat ya, dalam kelimpahan ya melihat hal-hal ini ya, luar biasa, dan saya melihat sukacita sungguh luar biasa nih. Kita lihat di foto sini, pada ketawa semua, pada senang semua. Bisa melihat mukanya tidak ada beban, luar biasa. Ya. Yang terakhir saya tutup ya, perubahan dalam hidup kita. Saya mengamati dari nama saya ya, mungkin nama lain lagi ya. Bapak ya. Ya, 人生旅途若不平淡就会更精彩. Jadi dalam kehidupan kita kalau tidak ya, rata, ada gejolak, ada penderitaan, ada kesusahan, seperti saya punya huruf ku, ya, lembah. Tapi itulah yang membuat ya sesuatu yang lebih baik dan lebih cemerlang, mau tidak ya. Harus kuat ya. Kedua, waktu muda belajar dengan sesungguhnya, jangan malas ya kan. Kalau rajin pasti pangkal kaya ya, pangkal kelimpahan juga. Waktu muda kunjung bentuk perjuangkan untuk kita muda. Ya, waktu kita congnian sudah punya keluarga, andai kata Anda punya keluarga ya. Pengalaman itu kita harus kumpulkan, bisa ya belajar banyak. Ya, suka duka itu semua adalah suatu pengalaman yang sangat baik di dalam hidup kita. Ya, jangan kita karena ada pengalaman jelek lantas kita menyerah. Tidak ada yang harus menyerah. Tapi itulah sesuatu yang kita harus petik maknanya dan kita bisa menjadi lebih baik. Tidak ada perjuangan yang tanpa pengorbanan. Ya. Kelima, ada tua ya, kayak saya nih. Lawannya suatu fungsi. Tinggal untuk apa? Tinggal untuk ikut Yesus menjalankan perjalanan hidup kita sampai kita kembali ke tanah. Mau tidak? Oh, masih berat nih gua. 1 tahun masih usia untuk begitu banyak. Aduh, tinggal sayang. Itu bukan kelimpahan ya. Ya, itu harta benda itu bukan kelimpahan, kelimpahan ada hatimu, ya, hatimu. Kamu bisa melihat nih BPMP punya peserta murid dan pengorbanan mereka, sukacita mereka itu luar biasa, itu kelimpahan. Ya. Saudaraku, setiap ada perubahan dalam hidup kita, itu adalah kesempatan untuk menulis nama kita di dalam kehidupan kita. Ya, 每个转折给你写下自己的名字，你人生的经历，把它写成一部美好的绘画、图画、漫画，oke, ya, menjadi satu gambar, satu cerita, satu film yang indah dalam kehidupan kita. Jadi nama penting, jangan lupa. Kita belajar sama-sama. Ya, semoga Tuhan bisa memberkati kita semua bersukacita, semua tahu namanya dan tahu bagaimana kita menghadapi hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, 谢谢